wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Irunisa. Saya berasal dari kelas PTI 2A dengan NIM 208320007. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi ulangan akhir semester Sistem dan Teknologi Terintegrasi yang diampu oleh Ibu Siti Husnul Bariyah Eskom PPD. Di dalam video ini akan menjelaskan mengenai aplikasi Swispokal PPDB secara online, kemudian migrasi dan terintegrasi. Baik, lanjut. Setiap tahun ajaran baru, sekolah pasti melakukan penerimaan peserta didik baru untuk menerima calon peserta didik baru di sekolah tersebut. Namun, seiring perkembangan zaman teknologi, penerimaan peserta didik baru tidak dilakukan secara manual, tetapi dilakukan secara online. Contohnya, pada SMK Muhammadiyah 1 Kadungora yang penerimaan peserta didiknya bermigrasi kepada penerimaan peserta didik baru secara online, yang semulanya penerimaan peserta didik baru dilakukan secara manual. Sekarang, pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 memanfaatkan teknologi dengan penerimaan peserta didik baru. Untuk penjelasan selanjutnya, apa sih Swispokal PPDB? Swispokal PPDB adalah sebuah produk open source karya anak bangsa yang dibuat oleh Agus Muhajir untuk membantu sekolah-sekolah seluruh Indonesia di dalam melakukan proses migrasi ke sistem berbasis teknologi informasi, khususnya di dalam penyediaan layanan penerimaan peserta didik baru secara online. Kemudian, apa sih arti dari migrasi dan dari fungsi migrasi ini sendiri? Migrasi dalam konteks dunia teknologi informasi diartikan sebagai sebuah proses perpindahan dari satu lingkungan sistem ke sistem lainnya yang lebih baik pada suatu organisasi atau institusi. Kemudian, fungsi dari migrasi ini sendiri memberikan jaminan penyimpanan data yang komprehensif dan terintegrasi, mengurangi anggaran pengelolaan media atau penyimpanan data yang efektif, kemudian mengurangi penggunaan kertas. Kemudian, mengapa perlu dilakukannya migrasi? Pertama, migrasi dilakukan pada suatu organisasi atau institusi didorong oleh kebutuhan akan sebuah sistem yang lebih baik, lebih baru, dan lebih andal dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Yang kedua, dan migrasi dilakukan sebagai sebuah keinginan untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau institusi. Ketiga, migrasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan oleh organisasi atau institusi kepada konsumen, publik, atau dalam konteks penerimaan peserta didik baru adalah calon peserta didik baru. Kemudian selanjutnya, apa sih arti dari integrasi ini? Integrasi dalam konteks teknologi informasi didefinisikan sebagai sebuah proses yang meliputi perakitan sejumlah komponen atau bagian-bagian logis dari beberapa buah sistem untuk menjadi sebuah kesatuan sistem, pengecekan jalannya sistem, dan fungsionalitas sistem yang dilakukan sebagai upaya untuk menghemat anggaran IT. Integrasi dapat diartikan sebagai sekumpulan logis dan prosedur untuk meningkatkan performansi sistem, efisiensi biaya, waktu, desain, instalasi, operasional, konfigurasi dari satu atau beberapa buah sistem yang telah ada. Dengan kata lain, data dari calon peserta didik dapat secara langsung otomatis terintegrasi ke dalam Swispokal PPDB. Untuk fungsinya dari integrasi ini adalah pertama, meningkatkan keselamatan relationship, memperpanjang usia aplikasi yang sudah ada sejak dulu, meningkatkan proses internal, meningkatkan standarisasi yang efektif pada lingkup aplikasi, meningkatkan respon teknologi dalam menghadapi perubahan kebutuhan bisnis, membantu menyelaraskan kembali sistem yang ada untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau pendidikan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari Swispokal PPDB. Sebelumnya kita harus mengaktifkan XAMPP dulu, kemudian mengakses localhost/ppdb smkm 1 Kadungora. Ini adalah nama folder dari sebelumnya pakai XAMPP HTTPS. Nah, ini adalah ada beberapa fitur dari Swispokal PPDB ini sendiri dari karya Agus Muhajir. Pertama, ada beranda, kedua daya tampung, ketiga daftar sekarang, keempat verifikasi, kelima login, keenam hasil seleksi, yang terakhir ada hubung kami. Ini adalah saya masukkan beberapa
penjelasan mengenai SMK Muhammadiyah ini adalah informasi mengenai penerimaan peserta didik baru 2022-2023. Kemudian ini ada slogannya, yaitu SMK bisa, SMK hebat. Kemudian ini adalah kegiatan pembelajarannya. Kemudian ini adalah pada saat upacara dilaksanakan. Kemudian ini adalah tenaga pendidik yang mengajar di SMK Muhammadiyah. Untuk fitur beranda mungkin cukup sekian. Nah, ini kedua ada fitur daya tampung. Fitur daya tampung adalah fitur untuk menampung semua calon peserta didik baru yang telah mendaftarkan diri ke sekolah. Ini adalah daya tampung dari penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 dengan daya tampung 1000. Ini untuk calon masih 0 karena belum ada yang mendaftar. Nah, untuk fitur ketiga yaitu daftar sekarang, diperuntukkan untuk calon peserta didik. Ini adalah daftar menjadi peserta didik baru. Ini diisi oleh calon peserta didik baru. Nah, ini pertama ada jalur. Kita pilih, ada dua pilihan, yaitu reguler dan prestasi. Misalnya calon peserta didik baru mengambil jalur reguler. Di sini kita buat sistem asal SNPN 1 Kadungora. Ini SN 23451027234 untuk nama Zahra Anggraini, tempat lahir Garut. Kemudian untuk tanggal lahir yaitu tanggal 8 bulan 7 2007. Untuk jenis kelamin ada dua pilihan, kita pilih perempuan. Untuk agama kita pilih agama Islam. Terus status anak kita pilih anak kandung. Nah, untuk anak ini anak kedua. Untuk alamat itu Kampung Mambayan RT 4 dan 16 Desa Kanglia Kecamatan Kadungora Kabupaten. Untuk telepon 082 672682849. Untuk email zahra123@gmail.com. Nah, ini untuk orang tua, yaitu untuk nama ayah yaitu Totong Suryana, untuk pekerjaan yaitu wirausaha. Nah, ini untuk nama ibunya yaitu Siti Maria, pekerjaannya ibu rumah tangga. Untuk alamat sama Kampung Mambayang. Nah, ini untuk telepon 0892732371. Nah, ini adalah untuk data dari orang tua calon peserta didik baru. Nah, ini untuk foto dari calon peserta didik baru, kita pilih. Nah, ini adalah fotonya, kemudian kita kirim formulir. Nah, ini daftar menjadi peserta didik baru telah berhasil ya. Ini silakan dicatat untuk melaksanakan lagi ini. Kemudian kita setelah dicatat, kita akan melaksanakan verifikasi pembayaran. Kita pergi ke fitur keempat, yaitu verifikasi. Nah, ini kita isi username yang telah kita catat tadi 2020000006. Untuk passwordnya yaitu 193B4. Untuk jumlah bayar, nah ini nominal pada saat pendaftaran misalnya 360.000. Untuk tanggal pembayaran kita setting tanggal 18 ya, tanggal sekarang ini untuk dibayarnya. Kita setelah semuanya diisi mengenai verifikasi, kita pilih verifikasi. Nah, ini belum bisa ya verifikasi pendaftar karena belum diterima oleh panitia mengenai verifikasinya. Silakan hubungi panitia agar bukti transfer bisa segera cek dan mengajukan proses login. Untuk bisa login, kita harus mengatur dulu dalam verifikasi. Untuk mengaturnya, kita pergi ke localhost PHP MyAdmin. Kita tunggu sampai muncul. Kita pergi ke PPDB Musaka. Kemudian kita calon PFD calon. Ini kita klik. Kemudian cari yang tadi mendaftar ini. Kemudian edit. Kemudian scroll ke bawah untuk mengaktifkan true dan false. Nah, ini kita ganti menjadi true. Setelah semuanya true, kita go atau login.
Nah, proses pun berhasil ya. Nah, ini adalah sudah terverifikasi ya. Calonnya 1. Nah, ini dengan nama Zahra Anggraini, sekolah asal SMPN 1 Kadungora. Nah, untuk selanjutnya yaitu fitur login. Nah, ini fitur login untuk masuk sebagai calon peserta didik baru, memasukkan username. Kemudian ketik lanjut. Nah, ini sudah ada ya mengenai calon peserta didik baru. Calon peserta didik baru dengan nama Zahra Anggraini sudah terverifikasi, membayar uang pendaftaran dengan jumlah Rp10.000, tanggal bayar tanggal 18 bulan 7 2022. Ini kartu ujian bisa dicetak. Ini untuk tanggal ujian belum muncul karena belum melaksanakan ujian. Ini untuk profil diri, ini yaitu sudah diisi. Ini mengenai profil diri dari Zahra Anggraini. Kemudian ini dari untuk orang tuanya. Kemudian kita pergi ke hasil seleksi. Nah, ini proses pendaftaran masih berlangsung ya, belum ditutup. Tidak bisa dilihat seleksinya karena belum ditutup dan belum melaksanakan ujiannya. Kemudian ada yang terakhir, ada fitur hubungi kami. Fitur hubungi kami yaitu memuat mengenai SMK Nomor 1 Kadungora, slogan dengan slogan SMK bisa, SMK hebat. Nah, ini untuk alamat dari SMK Nomor 1 Kadungora. Kemudian ini ada alamat, email, dan telepon langsung. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai fitur dari SIS Vokal PPDB secara online. Mudah-mudahan dari penjelasan fitur tadi bisa membantu dalam menggunakan SIS Vokal PPDB secara online ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.